Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, pripun kabaripun? Luar biasa. Baru sebagian. Pripun kabaripun? Ya, masih ada semangat? Masih ada semangat? Ya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa kasih tepuk tangan kanan kiri, kita kasih senyum Bapak Saudara. Karena kebaikan Tuhan, kesempatan ini kita bisa ada di tempat ini ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga selamat datang pula bagi Ibu Nur dan keluarga. Sudah sekian lama kita bulan ya, 4 bulanan ya, atau sebelum ini? Oh gitu ya. Saya kira udah kesini setelah belum Januari ini ya. Iya ya, puji Tuhan, nggak apa-apa. Memang kayaknya lama banget gitu. Memang kalau sudah keluarga itu kita ada hubungan, iya kangen ya itu Bapak Saudara ya. Puji Tuhan, sehingga tetap terjalin ya hubungan Bapak Saudara datang Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita sudah menaikkan berapa pujian kepada Tuhan, dan tadi sudah mendengarkan sama-sama kesaksian dari Ibu Nur. Dia juga memberikan kekuatan kepada Ibu Nur ya, walaupun tadi secara jasmani single Bapak Saudara ya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin ya. Kita tetap dukung dalam doa supaya Ibu Nur ini bisa kuat di dalam pelayanannya. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Mari Bapak Saudara, kita akan siapkan hati kita. Tentunya sebelum kita masuk dalam ucapan kudus, kita akan terima firman Tuhan. Saya sangat rindu untuk kita benar-benar menyiapkan hati kita supaya firman Tuhan ini benar-benar bisa mengubahkan hidup kita. Saudara siap diubahkan? Amin. Haleluya. Seringkali saya tanya, saudara siap diberkati? Ya, ini kali ini saya tanya, saudara siap diubahkan? Nah ini Bapak Saudara, sebab kalau tidak ada perubahan ya percuma. Tiap minggu kita ke gereja tetapi tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu saya sangat rindukan untuk kita semuanya, termasuk saya secara pribadi, supaya bisa mengalami perubahan. Saudara siap diubahkan? Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan buka kitab kita di dalam suratan Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28. Ayat ini seringkali ya kita dengar di dalam ibadah kematian Bapak Ibu Saudara. Namun kali ini ya, walaupun tidak ada dalam suasana ibadah kematian, saya sangat tergerak untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya ini bisa kembali membuka hati kita, bagaimana supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan Bapak Saudara ya. Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Sudah siap kita baca? Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu lihat ini, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kali ini saya akan memberikan sebuah tema renungan firman Tuhan mengenai jaminan untuk memperoleh keselamatan ya. Jaminan ya, untuk memperoleh keselamatan Bapak saya. Nah, Bapak Saudara, Yesus sudah menjamin kita, yaitu untuk kita bisa memperoleh yang namanya keselamatan. Saudara yakin? Saudara yakin? Haleluya. Namun Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ini kita tidak bisa dapatkan atau kita tidak peroleh kalau kita tidak memperhatikan hal yang berikut Bapak Saudara. Ayat-ayat yang sudah kita baca ini penting sekali. Oleh karena itu Bapak Saudara, saya akan buat yaitu singkatan ya,
hal-hal apa saja yang harus kita kerjakan supaya jaminan keselamatan itu benar-benar bisa kita dapatkan. Nah, saya meningkatnya menjadi 3P, saya. 3P. Yang pertama itu adalah mengenai penghakiman. Ya, penghakiman. Perhatikan di dalam ayat yang 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ini penghakiman. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Ketika kita mendengar kata penghakiman, saudara, kira-kira napa jenengan ingkang dados pemikiran panjenengan? Apa yang menjadi atau yang membuat saudara tidak tenang? Atau terusik hati saudara, pikiran saudara, ya, sehingga nggak bisa tidur ketika mendengar kata penghakiman? Apa saudara? Belum bertobat. Ya, belum bertobat. Nah, boleh saudara. Penghakiman secara umum dulu saudara, ketika kita mendengar penghakiman atau kita akan dihakimi, kira-kira apa kira-kira yang akan terjadi dalam iman kita? Takut itu sudah jelas. Takut kenapa? Karena perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri. Takut karena mau dihu. Ya, itu betul Pak. Takut karena mau dihu. Dan Bapak Ibu Saudara, memang ketika seseorang akan menghadapi yang namanya penghakiman, apalagi kalau dia sudah tahu berbuat salah, menurut saya, dan dia tidak memiliki yang namanya, kalau sekarang pengacara atau penasihat hukum, menurut saya, ini dampaknya jelas. Berada di balik jeruji besi itu sudah di depan kita. Mendengar ada seorang yang juga kena kasus, ya, dan dia tidak punya pengacara, akhirnya dia harus menjalani kehidupan yang cukup lama. Tetapi ketika seseorang ini sedang menghadapi kasus, Bapak saya, dan dia memiliki pengacara atau penasihat hukum, Bapak saya, ya, minimal bisa mengurangi jatah hukuman, bahkan bisa dibebaskan. Ini ketika ada seorang yang sedang menghadapi yang namanya penghakiman, ya, atau yang sedang berhadapan dengan hukum, maksudnya, dan dia memiliki pengacara atau penasihat hukum, maka dia bisa diringankan, bahkan bisa dibebaskan dari hukuman. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, di sini kita bisa merenungkan, perlu direnungkan Bapak Saudara. Ketika nanti kita akan menghadapi penghakiman, dan semua orang akan menghadapi yang namanya penghakiman halal, ya, sebenarnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena kita sudah punya pengacara, pembela kita. Amin. Jadi siapa? Yesus. Ya, Yesus. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sekarang kita lihat dulu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5. Nanti kita akan kembali ke sini, Saudara, saudara bisa tandai Alkitab saudara. Kita baca dulu di dalam Yohanes 5 ayat 24. Bisa minta tolong salah seorang untuk membacakannya. Yohanes 5 ayat 24. Monggo. Yang sudah menemukan. Yohanes 5 ayat 24. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya pada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Tuhan berkati. Perhatikan di sini Bapak Saudara ya. Alkitab saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, perkataan siapa? Yesus, dan apa? Percaya kepada Yesus yang mengutus, percaya kepada Allah yang mengutus Yesus,
Yesus, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal dan tidak turut di waktu. Sebab ini alasannya, ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sebenarnya bagus saudara, ketika kita mempercayai Tuhan dan kita juga mempercayai akan firman-Nya, sungguhnya kita ini sudah aman di dalam Tuhan. Amin saudara. Walaupun nanti kita akan menghadapi yang namanya penghakim. Dan bagian ini bagus saudara, ini sudah kita lakukan. Kita sudah percaya pada Yesus semuanya. Amin saudara. Tapi yang menjadi perenungannya bagus saudara, sejauh mana kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, ini tidak hanya sampai melalui mulut bibir kita percaya pada Yesus saja, tetapi harus ada yang namanya tindakan. Bagaimana kita mempercayakan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Amin saudaraku. Ini harus kita lakukan. Suatu saat mungkin kita sedang diperhadapkan dengan banyak masalah, kesulitan. Bapak saudara, ini menuntut bagaimana kita mempraktekkan iman kita ini kepada Tuhan. Ya, tadi sudah dengar sama-sama saja dulu. Ya, walaupun hamba Tuhan, ya termasuk saya ini ketika menghadapi seperti itu ya ada rasa takut ya juga mau jujur. Ya, apalagi sudah ditinggal oleh suaminya. Tetapi tadi sudah disampaikan bagaimana beliau mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ya. Oleh karena itu mari Bapak Saudara, kita mau belajar dalam hal ini. Bagaimana kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan lagi kita melangkah dengan kekuatan kita sendiri. Jangan lagi kita mau melakukan segala sesuatu tanpa di luar tuntunan Tuhan, tanpa di luar jalannya Tuhan. Ya. Kita harus yakin betul kepada Tuhan. Ketika kita sudah mempercayakan hidup kita pada Tuhan dan kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, kita pasti sudah di posisi yang aman. Amin. Karena kita sudah dibilang. Tadi sudah dijelaskan bahwa ya, ketika kita mendengar perkataan Tuhan ini firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus, Dia memilih hidup yang kekal dan tidak turut. Yesus sebagai pembela, Dia sebagai penasihatnya Adset, pengacara kita yang handal. Ya. Pengacara dunia saja bahasanya, ketika mereka pintar, ya bisa menyelamatkan ya orang yang dibela, yang tadinya harus menghadapi hukuman, ya tidak jadi mendapat hukuman. Apalagi ini adalah pembela kita adalah Tuhan. Dia adalah jaminan sendiri. Dia sendiri yang menjadi jaminan Bapak Saudara untuk kita bisa memperoleh keselamatan, agar kita tidak jadi dihukum. Amin saudara. Karena ketika manusia sudah jadi dalam dosa, memang sudah jelas arahnya kepada hukuman, endingnya kepada hukuman. Tetapi karena Tuhan sudah membela kita, ya, maka kita tidak jadi dihukum. Kita sudah dipindahkan dari maut, dari kematian menuju kepada hidup. Nah, ini yang pertama, saudara, yang perlu kita renungkan adalah P pertama tadi adalah penghakiman, di mana bahwa yang harus kita lakukan, kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya, karena Dia adalah sebagai pembela kita. Amin saudaraku. Ya puji Tuhan, itu yang pertama. Kembali yang kedua selanjutnya Bapak Saudara ya, kembali ke surat Al-Ibrani tadi, di mana yang kedua adalah P yang kedua itu adalah pengorbanan. Ya, tadi sudah dijelaskan. Di situ adalah, saya ulangi, pasal 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan siapa? Dirinya untuk menanggung dosa
dosa, banyak banyak. Ini yang kedua. Pengorbanan siapa? Yesus. Saudara Tuhan. Untuk apa sih Pak Yesus mau mengorbankan kita? Untuk apa saudara? Mengorbankan untuk kita, mengorbankan dirinya untuk kita. Untuk supaya dosa kita dihapus. Nah, yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara, kalau dosa kita sudah dihapus, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Itu, Anda saudara, ya. Yang harus kita lakukan adalah bahwa kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, hidup di dalam pertobatan. Kalau kita mau benar-benar menghargai kamu, pengorbanan Tuhan tidak mudah. Pengorbanan Tuhan sangat besar. Dia menyerahkan hidupnya, dia menyerahkan nyawa, dia menderita sedemikian rupa, baik secara fisik maupun psikisnya. Bapak Ibu Saudara, ini yang sudah sering sekali saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menghargai dia, menghormati dia. Ya. Dan pengorbanan Tuhan ini tidak bisa kita ukur dengan apapun, Bapak. Ya. Nah, oleh karena itu yang harus kita renungkan betul adalah bagaimana ketika Tuhan sudah menyucikan hidup kita, Tuhan sudah menyucikan, menguduskan hidup kita, dosa-dosa kita sudah dihapuskan, kita harus bisa menjalani hidup kita ini, hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tidak lagi kompromi dengan yang namanya dosa. Kita harus hidup betul-betul dalam pertobatan. Tadi sudah disampaikan bahwa yang takutnya belum bertobat, bahwa saya ketika harus mengalami penghakiman. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh terus setiap hari kita mengalami yang namanya pertobatan. Ingat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hambanya Bapak Pendeta Marga Diraja di tempat konflik. Sudah sangat jelas mana? Ya, sangat jelas. Saya dekat dengan beliau, sangat jelas. Kalau saudara mungkin dengan yang sambil lalu yang mungkin nggak masuk, ya, sudah sangat jelas. Dan ketika disampaikan bumi ini mulai itu saja sudah mulai takut. Melayu. Sedangkan ya saya tetap di aja di sini. Walaupun hanya rumahnya Om Rik Robo, ya udah kalau mati di situ ya kan lagi berdoa, lagi dengar firman Tuhan. Tapi dengan catatan kalau sudah bertobat, ya, kalau belum bertobat waktu itu, walaupun posisinya sedang berdoa, oleh karena itu mari kita renungkan. Betul-betul kita renungkan. Tidak ada seorang pun yang tahu ketika saudara melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Tetapi mata Tuhan selalu tertuju pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika ada penyimpangan, ketika masih kompromi dengan dosa, ketika masih melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dosa, Tuhan tahu secara persis. Ikan Bapak Ibu Saudara, kematian yang menjemput kita, Bapak Ibu Saudara, tidak harus menunggu. Kemarin sudah sampaikan, tidak menunggu bertobat, tidak menunggu umur. Bapak Ibu Saudara, bisa muda, bisa tua, bisa apa namanya, bisa baik, bisa sehat, bisa sakit, dan lain sebagainya. Ya. Yang disampaikan oleh Bapak Marga itu, salah satu yang dipanggil Tuhan itu juga masih muda. Ya, itu cucu dari saudara mungkin sudah kenal Bapak Paidi, hamba Tuhan dari dulu asalnya dari Samikan. Itu saudara, itu dipanggil Tuhan masih dalam usia yang sangat muda.
Makanya saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai dari anak kecil, remaja, pemuda, sampai kepada orang dewasa. Kita harus selalu hidup di dalam kebenaran. Amin. Hidup di dalam kebenaran. Jangan lagi kita mau kompromi dengan yang namanya dosa. Dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Ini yang kita harus. P yang kedua ini adalah bahwa Tuhan sudah berkorban bagi kita. Pengorbanan Tuhan sudah sangat besar bagi kita. Oleh karena itu, mari ketika dosa kita sudah dihapuskan, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Hidup sepenuh dengan kebenaran firman Tuhan. Ini bagi saya. Kemudian terakhir, P yang ketiga, kira-kira apa? P yang ketiga, ini adalah mengenai penantian. Ya, penantian. Saya bacakan bagian terakhir. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Menantikan Dia, menantikan Tuhan. Ini bicara mengenai kita penantian kita kepada Tuhan. Orang yang menantikan seseorang itu biasanya ya di dalam dirinya itu ada apa namanya? Kalau orang yang lagi menanti itu apa namanya? Sedang merindukan, berharap ya supaya cepat datang. Nah, dalam situasi ketika kita sedang menanti Tuhan, ini yang diperlukan adalah bagaimana kita memiliki ketekunan. Amin, saudara. Memiliki ketekunan, memiliki kesabaran. Ya, ingat 10 gadis ya yang dipisahkan di sana, sudah dalam Tuhan dalam Injil Matius 25 sana. Ada yang 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bohong. Yang 5 yang bijaksana bawa pelitanya dan juga sekaligus bawa persiapannya. Tetapi yang 5 bodoh hanya bawa pelitanya tetapi tidak bawa minyak cadangannya. Kita tidak boleh dan tidak mau menjadi seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak ada persiapan, ya, yang tidak ada persiapan. Kita harus belajar untuk bisa menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, ya, yang mempersiapkan pelitanya sekaligus mempersiapkan minyak cadangan. Ini artinya apa, Bos? Bahwa kita sementara kita menanti kedatangan Tuhan, kita selalu memiliki roh yang menyala-nyala. Amin, saudara. Selalu memiliki roh yang menyala. Kita harus tekun dengan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita harus setia pada Tuhan. Jangan kadang-kala kita lagi mudah datang kepada Tuhan, setia pada Tuhan. Apalagi kalau sedang ada masalah, sakit, aduh Tuhan nangis-nangis kepada Tuhan. Sementara semuanya enjoy saja, baik-baik saja, mulai jauh, mulai kendor. Ampun, saudara. Apapun kondisi kita, apapun keberadaan kita, mari kita terus semakin setia dengan Tuhan. Amin. Bakar roh saudara sendiri. Ya. Bakar roh saudara sendiri. Kalau saudara tidak bisa bakar roh saudara sendiri, ya saudara bisa berkumpul bersama-sama dalam satu iman. Yang hari Minggu yang lalu sudah saya sampaikan gambarnya korek api yang satu, ya kalau sudah lama enggak dipakai sulit untuk dinyalakan. Tetapi ketika sering dinyalakan itu bisa. Dan ketika dekat dengan korek api yang bisa nyala, itu bisa menyala kembali walaupun tapi sudah mati. Oleh karena itu jangan sampai kita jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan, jauh dari saudara-saudara seiman. Amin, saudaraku. Kita harus saling dekat, kita harus saling memperkuatkan, supaya roh kita tetap menyala-nyalakan.
Ini antara penantian kita pada Tuhan. Ini yang kita kerjakan seperti itu. Ya, dijelaskan tadi adalah bahwa Yesus menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa lagi, sudah tidak membawa dosa lagi, menanggung dosa lagi, Bapak Saudara. Tetapi Dia menganugerahkan, memberikan keselamatan ini kepada kita semuanya dengan catatan bahwa kita adalah sungguh-sungguh memiliki kerinduan akan Tuhan. Amin, saudara. Benar-benar memiliki penantian terhadap Tuhan. Dan orang yang menantikan Tuhan itu tadi, bahwa kita harus sungguh-sungguh memiliki persiapan. Kita harus setia pada Tuhan, kita harus teguh dengan Tuhan. Apapun kondisi berada kita, masalah-masalah apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap setia pada Tuhan. Ya. Amin, saudaraku. Ya, tidak usah menunggu, waduh, ini teman yang gak ada, ini nanti saya sendirian gak enak. Jangan. Ya, kita terus belajar setia pada Tuhan. Apapun yang berada kita, apapun kondisi, situasi kondisinya, Bapak Saudara. Apalagi situasi kondisi hari-hari ini, dunia semakin tidak menentunya. Mari kita harus selalu dekat dengan Tuhan, selalu melekat dengan Tuhan, ya, selalu intim dengan Tuhan, ya, supaya suatu saat nanti ketika Tuhan datang menjemput kita, karena Tuhan datang menjemput kita ini tidak menunggu sampai semuanya selesai, bukan seperti itu. Ya, tadi sudah saya sampaikan, ya bisa saja masih bayi, masih anak-anak, masih remaja, masih muda, ya bisa sehat, bisa sakit, ya bisa sudah bertobat, bisa belum bertobat. Tuhan kapan saja bisa mengambil kita. Ya, kalau kita pas bertobat, kita dipanggil Tuhan, ya puji Tuhan. Kalau pas kita tidak bertobat, tidak ada persiapan, dipanggil Tuhan bagaimana? Menjalani kehidupan saudara keluarga, benar dengan Tuhan yang sudah sampaikan Bapak Mark. Ya, kematian apa? Loh, kesupen. Apa yang lain? Kalau kita tidak lahir baru, Bapak Saudara, tidak memiliki pertobatan, kita akan masuk dalam yang namanya kematian kematian yang tanpa terbatas, penderitaan yang sampai selama ini yang kita lakukan. Hidup ini memang jelas seperti uap, seperti rumput, sangat sementara sekali. Kita jangan berpikir, wah masih lama. Sangat sementara. Karena dibandingkan dengan kehidupan masa mendatang nanti, itu sangat jauh sekali. Ya, karena nanti di dalam kekekalan itu sangat lama sekali, tanpa batas. Saudara menemukan, ya, ketika kita mungkin sedang sakit, sebentar saja sudah gak kuat, ya, apalagi nanti selama-lamanya misalnya. Bagaimana? Saya tidak bisa membayangkan saudara kita. Dan tentunya kita tidak mau merindukan di kematian kekal itu. Amin. Amin, saudara. Ya, karena itu mah bagian terakhir. Kalau kita benar-benar mau menantikan Tuhan, kita harus selalu menyiapkan hidup kita. Ya, kita nggak bisa mau menantikan Tuhan sementara hidup kita semua ini diri kita sendiri. Ya, ini artinya sama saja bahwa kita tidak menantikan Tuhan. Kita harus selalu mempersiapkan diri kita. Kita harus selalu sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ketika suatu saat nanti Tuhan menjemput kita benar-benar sudah dalam kondisi yang siap. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini baru saya beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau kita benar-benar mau merindukan yang namanya jaminan keselamatan di dalam hidup kita. Ya, yaitu kita harus perhatikan bagaimana tadi kita akan menghadapi penghakiman. Ya, oleh karena itu kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia sebagai pembela kita,
yang sudah memberikan rasa aman dalam kita. Ya, dan sebabnya tadi adalah Tuhan sudah berkorban bagi kita. Oleh karena itu kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam dosa. Dan terakhir adalah bahwa kita harus sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus tekun dalam Tuhan. Amin. Kita harus selalu memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Sehingga satu kali kalau Tuhan datang, kita semuanya sudah ada jaminan untuk kita memperoleh keselamatan. Amin, Bapak Saudara. Amin. Ini yang perlu kita lakukan bersama, terlebih kita praktekkan di dalam iman kita sehingga bisa mengubahkan hidup kita. Puji Tuhan. Ini yang menjadi renungan kita saat malam hari ini. Biarlah meneguhkan dan menguatkan di dalam iman kita semuanya. Puji Tuhan. Amin, firman Tuhan. Dan mari kita kembali datang pada Tuhan. Kita akan siapkan hidup kita untuk kita